Halo semua, kami dari kelompok masyarakat digital. Pada video ini, kami akan membahas pembahasan mengenai potensi penyimpangan yang ditimbulkan oleh kemajuan artificial intelligence sebagai alat pembantu pengambilan keputusan dalam bidang pemerintahan, khususnya dalam bidang kesehatan. Tema pada video kali ini adalah indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh aplikasi Peduli Lindungi beserta dengan konsekuensi hukum atas permasalahannya tersebut. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu pelanggaran hak asasi manusia dan apa yang dimaksud dengan aplikasi Peduli Lindungi. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Pada era saat ini, dengan kemajuan teknologi, kita semakin terbuka dengan dunia luar. Contohnya, dengan adanya internet dan media sosial, segala sesuatu semakin mudah kita akses. Kemajuan ini membawa dampak baik dan tak terkecuali dampak buruk. Berdasarkan kemajuan teknologi yang ada, ancaman terhadap kedudukan HAM tentunya semakin tinggi. Contohnya, pelanggaran terhadap privasi seseorang. Pelanggaran terhadap privasi ini semakin marak di era perkembangan teknologi ini. Kita dengan mudah mengakses data diri pribadi melalui internet. Pelanggaran privasi bukan hanya sebuah pelanggaran biasa. Pelanggaran privasi ini tentunya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu, apa itu Peduli Lindungi? Peduli Lindungi adalah aplikasi pelacak COVID-19 yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kotak digital di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Aplikasi Peduli Lindungi ini memiliki beragam fitur yang dapat digunakan selama masa pandemi ini. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dapat memperoleh beragam informasi maupun layanan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melihat statistik COVID-19 di Indonesia, ketersediaan kamar rawat inap, konsultasi dengan dokter melalui fitur teledokter, melihat layanan kesehatan berupa daftar lab pemeriksaan PCR, daftar lab pemeriksaan antigen, dan daftar fasilitas kesehatan lainnya. Melalui Peduli Lindungi, masyarakat juga dapat melihat aturan mengenai perjalanan domestik dan internasional di masa pandemi ini. Selain itu, aplikasi Peduli Lindungi juga terdapat berbagai informasi mengenai data diri seperti status vaksinasi, riwayat tes COVID-19, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon. Peduli Lindungi juga melakukan tracing kepada setiap masyarakat pengguna aplikasi ini. Hal ini sebagai salah satu upaya pengendalian COVID-19 di Indonesia. Tracing dilakukan melalui kebijakan di mana setiap kegiatan masyarakat yang dilakukan di dalam ruangan harus melakukan scan barcode sebagai syarat masuk. Tak hanya itu, mobilisasi masyarakat juga dikontrol melalui aplikasi ini. Setiap perjalanan udara, laut, maupun darat diwajibkan untuk mengisi EHAK. EHAK adalah singkatan dari Electronic Health Card atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik. EHAK ini merupakan syarat agar seorang dapat melakukan perjalanan. Indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh aplikasi Peduli Lindungi melalui tracking mobilitas masyarakat pada masa pandemi ini melalui EHAK dan juga scan barcode pada aplikasi tersebut. EHAK pada pelaku perjalanan domestik dan internasional diwajibkan untuk mengisi EHAK. EHAK adalah singkatan dari Electronic Health Card
atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik. Kartu tersebut merupakan catatan semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama masa pandemi COVID-19. Di dalam e-hak, pelaku perjalanan diwajibkan untuk mengisi tanggal keberangkatan bagi transportasi darat dan laut, isi informasi mengenai jenis kendaraan, lokasi, asal, dan tujuan perjalanan. Dan pada video di atas ini adalah salah satu contoh pengaplikasian aplikasi e-hak untuk perjalanan saat pandemi COVID-19 ini sebagai tanda pengecekan diri aman dari COVID-19. Selanjutnya, ada scan barcode Peduli Lindungi. Selain melakukan perjalanan, apabila ingin melakukan aktivitas yang berada di dalam ruangan, kita diwajibkan untuk men-scan barcode yang ada pada setiap pintu masuk tempat umum sebagai salah satu syarat masuk. Scan barcode ini dapat kita temukan apabila kita ingin masuk ke dalam tempat umum seperti mal, toko, tempat ibadah, dan juga apabila ingin mengakses fasilitas umum seperti pada fasilitas transportasi. Tujuan dari scan barcode ini agar setiap aktivitas kita dapat diketahui oleh pemerintah guna mengetahui pelacakan terhadap orang yang terpapar COVID-19 dan juga untuk dapat mengetahui perkembangan COVID-19 yang ada di masyarakat. Melalui tracking yang dilakukan oleh aplikasi Peduli Lindungi ini, aplikasi ini diindikasikan telah melanggar hak asasi manusia dengan melanggar privasi seseorang. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah merilis hasil laporan praktik hak asasi manusia di seluruh dunia pada tahun 2021. Dari 198 negara dan wilayah dunia, Indonesia termasuk negara yang disoroti Amerika Serikat. Indonesia yang dilihat dari situs Demplu Amerika Serikat, salah satu poin laporan status hak asasi manusia yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, tercantum catatan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait Peduli Lindungi, aplikasi tracing COVID-19, pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas. Aplikasi ini dianggap telah melakukan pelanggaran melalui perekaman jejak masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya perekaman jejak, kebebasan kegiatan masyarakat menjadi tercatat dan terkontrol sehingga kebebasan dalam bertindak menjadi terbatas. Di samping itu, pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini, pelanggaran privasi sendiri diatur dalam pertama, Pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungannya diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tindakan berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Selain data perjalanan masyarakat, di aplikasi ini juga terdapat informasi mengenai data diri seperti status vaksinasi, riwayat tes COVID-19, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap data yang dimiliki oleh aplikasi Peduli Lindungi ini agar data yang ada pada aplikasi ini tidak digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Dan diharapkan, aktivitas dalam masyarakat menjadi tidak tertekan dengan adanya aplikasi ini. Sebaliknya, segala data yang ada dapat digunakan sebaik mungkin oleh pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.